Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah, semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ada Dahlia, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini seyakin-yakinnya tentang rukun iman, dan kita juga berusaha untuk mengerjakan tentang rukun Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rukun Islam yang kelima, yaitu tentang haji dan umroh. Pembahasan apa saja yang saya akan bahas dalam haji dan umroh? Yang pertama, saya akan bahas tentang pengertian haji dan umroh. Dan yang kedua, saya akan bahas tentang tata cara melaksanakannya haji dan umroh. Dan yang ketiga, syarat dan rukunnya haji dan umroh. Dan yang keempat, wajib dan sunnahnya haji dan umroh. Dan yang kelima, larangan bagi haji dan umroh. Dan yang keenam, hikmahnya haji dan umroh. Oleh karena itu, kalian simaklah video ini sampai selesai agar kalian tahu bagaimana tata cara haji dan umroh, dan kalian tahu apa saja perbedaannya antara haji dan umroh. Pertama, saya akan bahas tentang haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Sedangkan jika ada seorang muslim yang tidak mampu, dia tidak melaksanakan haji, dia tidak berdosa. Nah, haji berbeda dengan puasa. Kalau haji diwajibkan 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Tapi kalau puasa, jika tahun ini melaksanakan puasa, nah tahun berikutnya juga dia wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, sedangkan kalau haji, jika tahun ini dia itu mampu dan dia melaksanakan haji, nah jika ada tahun berikutnya dia juga mampu, tapi dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh itu ada 3. Yang pertama ada ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh. Yang kedua ada tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan haji. Yang ketiga ada qiron. Nah, kalau qiron yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Nah, untuk jemaah Indonesia biasanya menggunakan yaitu tamattu. Nah, kenapa menggunakan tamattu? Yaitu untuk memudahkan dari segala proses, bahkan sampai tinggal di sana. Syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat yaitu merdeka, yang kelima yaitu mampu. Nah, jika ada salah satu di antara kelima ini tidak dilakukan, maka syarat wajibnya haji tidak sah. Kita lanjut ke rukun haji. Nah, rukun haji itu ada apa saja? Yang pertama ada ihram, disertai dengan niat. Maksudnya di sini itu kita diniatkan dalam hati, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang kedua ada wukuf. Kalau wukuf itu kita hadir di padang Arafah. Nah, dalam waktu yang telah ditentukan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang ketiga ada tawaf. Tawaf itu apa? Nah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad sampai putaran lagi ke sudut Hajar Aswad lagi. Nah, yang keempat ada sa'i. Sa'i itu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah,
yang kelima ada tahalul. Tahalul itu apa? Nah, tahalul itu adalah menghalalkan dari perkara yang diharamkan dengan mencukur 3 helai rambut. Nah, terus yang keenam ada tartib. Nah, maksudnya tertib di sini kita itu mulai dari pertama ihram, diniatkan ihram, terus yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan kelima tahalul. Nah, kita lanjut ke wajib haji. Nah, apa saja sih yang wajib untuk dilaksanakan pada ibadah haji? Yaitu 1. Ihram dari mikot, yang kedua bermalam di Muzdalifah, dan yang ketiga melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, dan yang keempat melontar 3 jumroh, dan yang kelima bermalam di Mina, dan yang keenam tawaf wada, dan yang ketujuh tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Selain wajib haji, ada juga sunnah haji. Nah, sunnah haji itu ada apa saja? Nah, yang pertama membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Dan yang kedua berdoa sesudah membaca talbiyah. Dan yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Dan yang keempat yaitu sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima memasuki ke Ka'bah. Selain wajib haji dan sunnah haji, ada juga larangan haji. Nah, apa saja sih yang dilarang bagi orang yang beribadah haji? Nah, bagi laki-laki yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit dan menutupi kepala. Dan bagi perempuan dilarang untuk menutupi muka dan menutupi telapak tangan. Nah, terus apalagi yang dilarang untuk laki-laki dan perempuan? Yaitu 1. Memakai wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian. Nah, itu dilarang. Nah, terus yang kedua menghilangkan rambut atau bulu lainnya. Terus yang ketiga memotong kuku. Nah, itu juga dilarang. Terus yang keempat mengakad nikahkan, baik menikahkan atau menikah atau menjadi wali nikah. Nah, itu juga dilarang. Maksudnya baik dia itu menikahkan orang atau dia juga menikah atau juga menjadi walinya. Nah, terus yang kelima yaitu bersetubuh bagi suami istri. Nah, itu juga dilarang. Terus yang keenam berburu dan membunuh binatang, yaitu mau binatang darat ataupun binatang liar yang halal dimakan. Nah, itu tuh dilarang bagi orang yang lagi beribadah haji. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang ibadah haji. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ibadah umroh. Secara bahasa, umroh berarti berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Umroh sering disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan haji. Hukum umroh adalah fardu ain bagi umat Islam sekali dalam seumur hidup. Nah, selain pengertian umroh, ada juga syarat wajib umroh. Apa aja syarat wajib umroh itu? Pertama, ada Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Nah, lanjut kita ke rukun umroh. Di rukun umroh itu yaitu 1. Ihram disertai dengan niat. Nah, yang sebelumnya itu kan tentang ibadah haji, jadi berniatnya itu tentang ibadah haji. Nah, sekarang kita berniat tentang umroh. Nah, terus yang kedua tawaf, terus yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahalul, dan kelima tertib. Nah, dari penjelasan di atas saya udah jelaskan di haji, di ibadah haji, yaitu apa tawaf dan apa sa'i dan apa juga tahalul. Nah, kita ada wajib umroh. 1. Ihram dari mikotnya, dan yang kedua menjauhi segala larangan umroh yang jumlahnya dan bentuk larangannya itu sama dengan larangan haji. Nah, saya udah jelaskan yaitu tentang apa itu ibadah haji dan apa itu ibadah umroh. Terus sekarang saya jelaskan tentang hikmahnya haji dan umroh. Nah, apa saja hikmahnya haji dan umroh? Yaitu 1. Menumbuhkan rasa persamaan dan persaudaraan, dan yang kedua
melatih disiplin dan kepatuhan. Yang ketiga, mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Dan yang keempat, mengingatkan manusia akan hari akhir. Dari pembahasan saya dari awal sampai akhir, yaitu tentang ibadah haji dan umroh, saya simpulkan bahwa haji dan umroh merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam dan memiliki banyak persamaan. Namun terdapat juga perbedaan mendasar antara keduanya. Dan rukun ibadah haji bersifat wajib bagi yang mampu dan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Sedangkan kalau umroh bersifat sunnah dan dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah atau pembahasan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.